Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami yaitu hubungan antara frekuensi belanja online dan pengeluaran bulanan mahasiswa. Pertama-tama perkenalkan nama saya Putri Esahmania dengan NIM 4230655 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Eli Aron Sigalingding dengan NIM 642300076. Perkenalkan, nama saya Margareta Irene Bejo dengan NIM 64230543. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM 64230086. Definisi. Dalam era digital saat ini, belanja online telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan mahasiswa. Mahasiswa merupakan kelompok konsumen yang unik. Meskipun belum memiliki penghasilan tetap, mereka tetap memiliki kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi, yang sebagian besar dibiayai oleh orang tua, beasiswa, atau pekerja paruh waktu. Lanjut, Li. Oleh karena Oleh karena itu, pengeluaran bulan Oleh karena itu, pengeluaran bulanan mahasiswa menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, terutama jika dikaitkan dengan frekuensi belanja online yang semakin meningkat. Penelitian mengenai hubungan antar frekuensi belanja online dan pengeluaran bulanan mahasiswa menjadi penting untuk memahami sejauh mana perilaku belanja online mempengaruhi kondisi finansial mereka. Apakah semakin sering mahasiswa berbelanja online akan menyebabkan peningkatan pengeluaran bulanan? kemudian di sini ada 10 pertanyaan yang ada di dalam kuesioner yang dimana kami melakukan penelitian untuk meneliti mengenai judul kami bagaimana terkaitnya dengan pengeluaran pada mahasiswa. Di sini ada sumber penghasilan bulanan yang dimana ada 10 responden yang dimana pengeluarannya melalui pendapatannya melalui orang tua ada 80%, kemudian ada 10% dari beasiswa, ada 10% dari hal lainnya. Kemudian di sini seberapa sering Anda belanja online dalam sebulan? Ada 80%, 1 sampai 2 kali, ada 10%, 3 sampai 5 kali, ada 10%. Tidak sama sekali. Kemudian Andin, Kemudian, waktu paling sering Anda melakukan belanja online yaitu 50% untuk yang tidak menentu, 30% untuk awal bulan, 20% untuk pertengahan bulan. Kemudian, berapa total pengeluaran Anda dalam sebulan? 10 jawaban, 70% di bawah 1 juta, 30% 1 juta sampai 2 juta. Kemudian ada berapa persen dari pengeluaran bulanan Anda yang digunakan untuk belanja online? Kebanyakan 80%, kecil dari 10%, kemudian ada 10%, 10 sampai 25%, ada 10% dengan 26 sampai 50%. Apakah Anda pernah merasa impulsif dalam belanja online atau berbelanja tanpa rencana? 70% iya, 30% bagian tidak. Dilanjut baik. oleh Iren. Berdasarkan hasil analisis terhadap 13 responden, mayoritas responden adalah perempuan, yaitu sebanyak 11 orang, 84,6%. Sementara itu, responden laki-laki hanya berjumlah 2 orang, 15,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan. Sumber penghasilan dari total 13 responden, sebagian besar memperoleh sumber penghasilan bulanan utama dari orang tua, yaitu sebanyak 11 orang, 84,6%. Sebanyak 1 responden, 7,7%, memperoleh penghasilan dari beasiswa, dan 1 responden lainnya, 7,7%, mencantumkan lainnya sebagai sumber penghasilan.
Dari total 13 responden, sebagian besar menyatakan bahwa mereka berbelanja online pada waktu yang tidak menentu, yaitu sebanyak 6 orang, 46,2%. Sebanyak 4 responden, 30,8% cenderung berbelanja di awal bulan, sedangkan 3 responden lainnya, 20,31%, lebih sering berbelanja pada pertengahan bulan. Total pengeluaran sebulan. Dari 13 responden, mayoritas memiliki total pengeluaran bulanan sebesar di bawah 1 juta, yaitu sebanyak 10 orang, 70,69%. Sementara itu, sebanyak responden 23,1% memiliki pengeluaran dalam kisaran 1 juta sampai 2 juta per bulan. Belanja impulsif. Berdasarkan data dari 13 responden sebanyak 9 orang, 69,2% mengaku pernah melakukan belanja impulsif secara online, yaitu berbelanja tanpa perencanaan terlebih dahulu. Sementara itu, 4 responden 30,8% menyatakan tidak pernah melakukan belanja impulsif. Pengaruh belanja online. Dari 13 responden sebanyak 5 orang, 38,5% menyatakan bahwa belanja online cukup mempengaruhi pengeluaran bulanan mereka, dan jumlah yang sama yaitu 5 orang, 38,5% menyatakan bahwa belanja online sangat mempengaruhi pengeluaran mereka. Sebanyak 2 responden, 15,4% mengaku bahwa belanja online hanya sedikit mempengaruhi, sedangkan 1 responden, 7,7% menyatakan bahwa belanja online tidak pernah mempengaruhi pengeluaran bulanan sama sekali. Terima kasih. Baik, dari hasil penelitian kami mengenai judul hubungan antara frekuensi belanja online dan pengeluaran bulanan mahasiswa, terdapat kesimpulan yang dimana menyatakan dari 13 responden, yang dimana 10 pertanyaan dinyatakan valid. Yang pertama, hanya ada satu orang yang tidak mempengaruhi pengeluaran bulanannya terhadap keuangan bulanannya. Kemudian ada 2 orang mengatakan valid, sedikit mempengaruhi. Kemudian ada 5 orang mengatakan valid, cukup mempengaruhi. Ada 5 orang mengatakan valid, sangat mempengaruhi. Sehingga hasil penelitian yang kami lakukan menyatakan valid, sesuai hasil SPSS yang kami teliti. Sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum belum Eli present. sama itu nggak sih video PSS-nya? Kan udah ini SPSS. Sama proposal ya, nanti lu kirim lewat email. Titikin ya. Hari Sabtu, guys. Stop recording. Dah, bye.